saya sampaikan, saya yang merawat pasien COVID sehari-hari, saya udah bosan. Apalagi masyarakat yang udah dijejali informasi tentang COVID ini. Jadi saya sampaikan, saya bicara apa? Nanti takutnya masyarakat udah bosan, ya. Jadi saya hanya menyampaikan, mengulang lagi, ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang harus kita luruskan, informasi yang ada dan diterima oleh masyarakat. Tujuannya agar dengan edukasi, dengan pengetahuan yang benar terkait COVID-19 ini, agar sama-sama kita mencegah, ya. Karena tadi Pak Kapten sudah menyinggung sedikit, apakah COVID ini lama? Pastinya akan lama, ya. Walaupun tadi Pak Kapten sampaikan tentang motivasi dan sebagainya, ya. Karena sampai sekarang memang vaksin belum ada, ya. Jadi yang paling penting pencegahan yang paling penting, ya. Jadi nanti saya hanya membicarakan beberapa hal. Nanti akan banyak kita bicara tentang mendiskusikannya. Ya. Oke, jadi karena ini kaitannya dengan iman, ya, seringkali saya menyampaikan, ya, banyak orang, terutama di agama Islam misalnya, sering mempertentangkan antara agama dengan sains, ya. Ada yang bilang kok sholatnya terpisah-pisah, ya, kok silaturahmi seperti dilarang-larang, ya. Jadi sebenarnya pada intinya sains dengan agama itu enggak dipertentangkan, ya. Malah dengan sains, ya, itu memperkuat keimanan kita terhadap agama yang kita anut, ya. Kemudian COVID-19, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui, COVID-19 itu sebenarnya nama penyakit, ya. Namanya Coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome COV-2, coronavirus 2. Bukan Corona Originated Virus in China, bukan. Jadi karena masih banyak orang yang beranggap ini konspirasi nih, jangan-jangan virus ini dari Cina, ya. Jadi COVID-19 itu nama penyakit, ya. Virus penyebabnya kita sebut dengan SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena tahun 2003 dulu pernah ada namanya SARS-CoV-1, ya. Walaupun dampaknya tidak sehebat sekarang, ya. Dan ini termasuk penyakit zoonosis. Kenapa saya tekankan penyakit zoonosis? Karena memang hampir setiap tahun, ya, 5 penyakit baru itu berasal dari hewan, ya. Dan memang 80% agen-agennya bisa dimanfaatkan sebagai potensial bioteroris, ya. Bahkan juga hampir 60% penyakit infeksi itu berasal dari zoonotik, ya, atau berasal dari hewan, ya. Kita dulu mengenal ada namanya Ebola, ada SARS, flu burung, flu babi, ya. Semuanya kan berhubungan dengan hewan, ya. Kenapa itu terjadi? Kita sama-sama lihat, ya. Salah satunya karena memang hubungan antara manusia dan hewan itu semakin dekat, ya. Bahkan kita lihat di sini ibu-ibu menyusui hewan peliharaannya, ya. Karena begitu dekatlah hubungan antara manusia dengan hewan, ya. Sehingga jika batasnya kita lewati, tentu si penyakit-penyakit yang berasal dari hewan ini semakin menyebabkan penyakit buat manusia, ya. Jadi banyak faktor kenapa penyakit zoonosis ini meningkat, ya. Tentu tadi saya sampaikan ada hubungan yang lebih dekat antara manusia dengan hewan, juga penebangan hutan, juga penggunaan antibiotik yang sembarangan, ya. Kemudian perubahan iklim dan sebagainya, ya.
Nah, kemudian kita lihat situasi sekarang. Tadi Pak Kapten saya sampaikan, ya memang tadi juga Pak Rinaldi sampaikan, tren kita di Indonesia, baik di data maupun di real lapangan tempat saya berpraktek, memang cenderung trennya menurun. Mudah-mudahan ini semakin menurun, ya. Tapi perlu saya ingatkan, menurun bukan berarti sudah selesai, belum. Ya, seringkali penyakit kita, ya, penyakit Indonesia mudah bosan, ya. Jadi kalau ini udah mulai nggak ada nih, mulai bosan, sehingga protokol kesehatan yang harus selalu kita gunakan itu tidak atau mulai kita longgarkan. Ya, jadi kita lihat trennya sekarang memang ada kecenderungan turun, mudah-mudahan terus, terutama di Jakarta. Ya. Kemudian Pak Kapten juga sampaikan bahwa imunitas itu memang memegang peran penting. Dr. Linda juga sampaikan imunitas itu sangat memegang peran penting. Jadi kalau kita lihat dari data nasional, ya, pasien-pasien yang meninggal umumnya memang pasien-pasien yang disertai penyakit penyerta, mulai dari hipertensi, ya, atau penyakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal, TBC dan sebagainya. Ya, artinya memang 3% sampai 4% pasien yang meninggal yang tadi disampaikan umumnya memang memiliki penyakit penyerta. Ya, samping juga faktor usia juga memegang peran penting. Ya, jadi walaupun yang terbanyak terdampak atau tertular COVID-19 ini berada pada usia 30-an sampai 45-an, tapi yang banyak meninggal usia di atas 60 tahun. Ya, jadi hampir 43,2% pasien-pasien yang di atas 60 tahun itu meninggal, ya, karena COVID-19. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, imunitas, ya, kesehatan badan kita memegang peranan penting, ya. Kemudian apa penyebab penularan COVID-19? Tadi kita sama-sama tahu mulai dari hewan bertransmisi ke manusia, kemudian dari manusia bertransmisi ke antar manusia, bisa melalui droplet saluran nafas tadi, ya, atau juga mulai kontak, ya, yang kemudian mengenai mukosa saluran mata kita, ya, yang kemudian si virusnya tertular, ya. Tapi akhir-akhir ini juga diduga penularannya lewat aerosol, ya. Tapi saya nggak menyebutnya sebagai aerosol. Kalau aerosol itu kesannya bahaya banget, ya. Saya menyebutnya small droplet, artinya melewat percikan-percikan yang ukurannya sangat kecil, ya. Jadi kalau large droplet tadi atau percikan yang ukuran lebih besar, jangkauannya 1 sampai 2 meter, ya. Tapi kalau small droplet itu jangkauannya lebih jauh, ya. Bisa 6 meter, bahkan bisa 10 meter, ya. Apa perlu kita lakukan, ya, dengan resiko penularan lewat small droplet tadi atau lewat percikan kecil tadi? Pertama, karena ini saya lihat banyak pekerja dan juga banyak yang di rumah, ya, tentu di ruangan kita meningkatkan ventilasi yang sifatnya natural, ya. Kedua, kita menghindari, ya, air conditioner sebenarnya atau udara resirkulasi, ya. Kemudian kita hindari berada pada posisi atau berdiri dari flow yang langsung, ya, misalnya dari air conditioner, ya, langsung ke tubuh kita, ya. Itu harus kita hindari. Kemudian juga kita meminimalisir jumlah orang yang berada pada suatu ruangan, ya. Karena kita tahu resiko semakin banyak seseorang dalam ruangan, tentu kemungkinan untuk percikannya semakin besar. Jadi kita tingkatkan ventilasi dalam ruangan, ya. Kita hindari penggunaan AC sebisa mungkin, ya. Kemudian
hindari berada pada posisi langsung dari AC ya atau direct airflow-nya, kemudian juga meminimalisir jumlah orang dalam ruangan ya. Kemudian ini juga saya hanya memberikan beberapa ilustrasi kasus ya. Ini juga di suatu ruangan kantor ya bertingkat. Jadi ada dilakukan pemeriksaan screening ya. Dari pemeriksaan screening awal hanya 1 orang ya. Kemudian dilakukan tes, ditemukan ada 13 pekerja yang positif COVID ya. Kemudian ditelusuri lagi dalam suatu ruangan besarnya ya, ada lebih 79 orang yang positif COVID dalam satu ruangan yang besar ya. Tapi kemudian diperiksa pada ruangan lain tapi masih pada lantai yang sama. Jumlah pekerja yang positif lebih sedikit ya. Apa yang bisa kita pelajari? Artinya durasi interaksi dalam suatu ruangan itu memegang peranan penting ya, atau kontak itu memegang peranan penting ya. Kemudian juga yang perlu kita lakukan adalah tentu tadi saya sampaikan memberikan ventilasi yang sifatnya natural ya, kemudian menghindari jumlah seseorang dalam satu ruangan, kemudian dilakukan namanya administratif protokol, admin control, sehingga posisinya juga dilakukan zigzag, ya, sehingga tidak ada direct udara atau percikan, ya. Kemudian sebisa mungkin dilakukan telemedicine, ya. Kemudian juga hindari konsentrasi pekerja dalam suatu ruangan, ya, baik terutama saat makan dan minum, karena saat makan dan minum nggak mungkin kita pakai masker, ya. Saat itu mungkin tadi Dr. Linda sampaikan itu salah satu contoh sebenarnya, ya. Dan itu bukan hanya di rumah saja, di rumah sakit pun persis sama. Banyak teman-teman kami yang positif COVID, tenaga kesehatan, bukan karena masuk ke ruang isolasi, ya, tapi karena banyak makan minum di zona hijau, ya, beranggapan aman-aman saja, sehingga itu yang banyak tertular, ya. Oke. Kemudian juga ini kasus di restoran, ya. Jadi di restoran ini ada air conditioner, ya. Ada suatu orang yang positif COVID di meja A ini, kemudian setelah dilakukan tracing, ada beberapa orang atau 10 orang yang positif COVID. Ya. 21 enggak? Kemudian 1 orang. Hah? Dilakukan telusur. Banyak. Ya. Ya. Rupanya yang positif COVID berada pada jalur yang ini saja. Ya, pada jalur air conditioner yang sama. Ya. Juga dihitung berapa lama durasi kontak mereka, ya. Jadi diketahui bahwa air conditioner ini sangat berperan penting, ya. Kemudian yang kita bisa lakukan dengan kasus ini tentu crowded atau jumlah seseorang dalam suatu ruangan itu harus kita atur lagi, ya. Hindari direct flow dari air conditioner, ya. Kemudian gunakan HEPA filter atau air filter, ya. Kemudian juga dilakukan jarak antar individu dalam suatu restoran, ya. Jika memungkinkan dilakukan di outdoor, ya. 3 menit lagi, Dok. Ya. Oke, ini hampir sama kasusnya di bis, ya. Air conditioner juga memegang peran penting, sehingga yang bisa kita lakukan adalah menggunakan masker agar mencegah penularan, ya, melalui udara, ya. Ya, kemudian kalau kita bicara target, tentu sel target dari si virus ini sangat bermacam, ya, bukan hanya di respirasi saja, tapi juga di organ lain, ya.
Sehingga banyak orang yang mengeluh, mulai anosmia, ya, mulai ada yang matanya merah, ya, walaupun banyak juga yang mengeluh, terutama sakit tenggorokan dan keluhan, ya. Jadi kalau kita bicara fase dari COVID-19 ini, ada namanya fase awal infeksi, ada fase paru, ada kemudian fase sistemik inflamasi, ya. Saya singkat saja karena ini lebih bersifat medik. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa pada fase awal infeksi itu memang kadang-kadang keluhannya nggak ada, ya. Tapi perlu diingat, walaupun keluhannya tidak ada, itu merupakan fase-fase penting untuk penularan, ya. Risiko penularannya sangat besar, ya. Kemudian kalau misalnya daya tahan tubuh kita menurun, mulai mengeluh batuk-batuk, sesak, ya. Dan jika kemudian berlanjut, itu terjadi namanya sistemik inflamasi, ya. Itu yang kita kenal nama badai sitokin, seorang jadi gagal jantung, kemudian menjadi gagal ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan kematian, ya. Dan tadi betul yang Pak Kapten sampaikan, manifestasi klinis dari COVID-19 ini 80% sampai 80% memang keluhannya ringan, ya. 15% sampai 20% memang keluhannya sedang sampai berat, dan 5% kritis. Tapi bisa dibayangkan, kalau tidak kita atur, tidak kita kendalikan, 5% saja dari 250 juta orang yang tertular, bagaimana? Ya, rumah sakit kita nggak mampu menampung. Ya, jadi memang secara persentase itu kecil, betul. Ya, tapi kalau tidak kita kendalikan, tidak kita cegah, bisa dibayangkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan kita, ya. Jadi saya selalu bayangkan di awal-awal bulan Juni, bulan April yang fase-fase tinggi, kemudian September kita seperti terkesan memilih-milih pasien, Pak. Ya. Ini kemungkinan sembuhnya besar apa tidak? Kalau besar ini kita dulukan dulu. Kalau misalnya terkait penggunaan alat bantu nafas, ventilator dan sebagainya, karena kemampuan fasilitas kesehatan tadi, ya. Kemudian tes deteksi nanti bisa kita diskusikan, mulai dari deteksi virus, kemudian bisa deteksi antibodi, ya. Kemudian adaptasi yang penting kita, karena bagaimanapun kalau kita kembali seperti dulu itu tidak mungkin, ya. Butuh waktu yang sangat lama, ya. Karena vaksin saja sampai saat ini masih dalam tahap uji klinis. Ya, yang paling penting kesiapan kita, ya, kesadaran dan kedisiplinan gaya hidup kita, ya. Kemudian kita siapkan sarana fasilitas kesehatan kita tingkatkan kemampuan pemeriksaan kita, kemudian kita siapkan kapasitas sistem kesehatan. Itu yang paling penting, ya. Daripada kita dininak bobokkan tentang vaksin. Oh, kalau dengan vaksin semuanya selesai. Tidak, ya. Kemudian ada indikator-indikator kapan kita lakukan new normal. Kalau misalnya sudah terkendali transmisinya, salah satunya tadi kenapa kita lakukan PSBB ketat, mana PSBB transisi, ya. Jadi yang terpenting menurut saya ini yang kita lakukan, bukan social distancing. Saya nggak setuju disebut nama social distancing, ya. Physical distancing, ya. Kemudian engineering control, kita melakukan barier terhadap seseorang, kemudian attendance control, ya, kemudian juga proteksi masker. Artinya di antara seluruh protektif yang ada sekarang, walaupun kita menggunakan masker, yang terpenting adalah physical distancing, ya, juga engineering control. Sedangkan masker, cuci tangan itu proteksinya di bawah, yang paling bawah, ya. Terakhir, ini beberapa hal. Masker tadi, istirahat yang cukup, makan bergizi, ya. Semua hal ini saya rasa kita udah tahu betul, ya. Tinggal kita bisa menjalani apa tidak, ya. Kemudian juga ada penelitian mengenai efek proteksi. Kalau kita tanpa pencegahan, risiko tertularnya 5-20%. Kalau misalnya kita cuci tangan, turun kurang lebih 35%. Kalau kita pakai masker bedah, turun jadi 70%, ya. Bahkan kalau kemudian kita jaga jarak, turun jadi 85%, ya. Jadi ini sebagai kesimpulan, ada beberapa hal-hal yang kita lakukan pencegahan, mulai tadi pakai masker bedah, cuci tangan,
ya, kemudian physical distancing, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kalaupun tertular tidak menjadi sakit kritis atau meninggal. Ya, jadi saya bukannya menggantikan Ustadz Abdurrahim, ya, cuma saya hanya menyampaikan beberapa hal yang mungkin kita ketahui sedikit, ya, bahwa tentu sikap terbaik yang dihadirkan saat ujian itu adalah menguatkan ketakwaan betul, keimanan, ibadah, amal soleh, ya. Kemudian tentu kita hindari, karena banyak betul nih sekarang, ya, bilang dokternya konspirasi, setiap dapat pasien dapat 90 juta, ya, sehingga tidak ada muncul pikiran-pikiran tadi, ya. Tentu bagi masyarakat tidak boleh lengah, ya, karena ada suatu surat Al-Anbiya menyatakan bahwa saat Nabi Ayub ketika dia berseru kepada Rabbnya, sungguh aku ditimpa mudarat dan engkau maha penyayang di antara maha penyayang. Nanti mungkin Ustaz Abdurrahim yang akan menjelaskan secara lebih rinci. Mungkin dengan saja, saya ada beberapa buku yang terkait COVID-19. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian berminat, silakan dibaca. Siap. Terima kasih Pak Dr. Andika. Luar biasa. Paparannya cukup lengkap ya. Tapi memang bagi orang kesehatan bisa mengerti untuk yang disampaikan beliau. Dan saya kira perlu ada sebuah komunikasi yang efektif tentunya dari pemerintah kepada rakyat bahwasanya memang virus ini ada di sekitar kita dan bagaimana cara kita tidak tertular dan menulari begitu. Jadi terima kasih Dr. Andika atas pemaparannya. Nanti kita sambung dengan diskusi ya setelah narasumber kita yang terakhir ini.